Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Injil Lukas pasal 10 ayat 25-28. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tema hari ini adalah hukum kasih. Sukaran pakaboro hukum kasih menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita bisa mengucapkan melafalkannya dengan gampang, karena saking seringnya kasih itu didengar dan diucapkan sehingga kadang kita lupa akan esensi dari hukum kasih itu. Orang Kristen sering lupa akan inti dari hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Ahli Taurat yang mencoba Yesus menganggap dirinya menguasai akan hukum kasih itu dan menganggap bahwa dia sudah memenuhi semua tuntunan firman. Ketika Yesus menanyakan apa yang ada di dalam Taurat, mereka menjawab secara sempit, namun lupa bahwa hukum Taurat yang ia lakukan itu sekadar hanya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tindakan melakukan hukum tanpa kasih. Jika membaca kisah ini selanjutnya, maka kita akan mendapati bahwa ahli Taurat itu hanya menganggap sesama itu kepada kaumnya orang Yahudi. Untuk meruntuhkan kecongkakan ahli Taurat itu, Yesus memberinya perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi, suatu hal yang kadang kita anggap biasa itu juga bisa berakibat pada kesalahpahaman kita tentang sesuatu itu. Sama halnya dengan ahli Taurat, kita juga seringkali membatasi hukum kasih itu hanya kepada sesama kita, orang yang kita kenal. Sedangkan orang asing yang membutuhkan pertolongan dari kita, kadang kita enggan memberikannya. Hukum kasih yang diberikan Yesus itu tidak memandang muka, suku, bangsa, dan agama. Hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Kita adalah pewaris dari hukum kasih itu. Sepatutnya lah kita melakukannya kepada setiap ciptaan Tuhan, bukan malah seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri atas kepandaiannya tentang hukum Taurat. Hukum kasih itu berlaku imamat dan eyang, mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.